Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Nabila Putri dengan NPM 1921020248 jurusan Hukum Tata Negara semester 8. Baiklah, pada pertemuan ke-9 ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai metodologi hukum Islam, yaitu yang pertama ada objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muhtabib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, atau perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab dan nadb. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sedangkan nab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karaha tanzih, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zahni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangannya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan ataupun memberi beban. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, masyurut atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yang pertama sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fiqh dan bidang fikih dimulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna ataupun maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan ataupun melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayaqah ataupun sulit, berat, susah ataupun sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, juga diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu ialah yang pertama, penggerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Kemudian yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai metodologi hukum Islam. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.